Oke, perkenalkan nama saya Afan Farki dari Universitas Jember, yaitu saya dari kelas Gerakan Sosial kelas B. Nah, di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang review yang setelah saya buat mengenai buku Black Flags and Social Movement. Pada awal buku ini ada kata pengantar yang ditulis oleh penulisnya, mengatakan tujuan dibuatnya buku ini adalah untuk menghancurkan banyaknya asumsi dan stereotip mengenai anarkisme, anarkis dan juga gerakan anarkis. Penulis di sini kemudian berpendapat bahwasanya banyak asumsi-asumsi yang populer tersebut salah mengenai anarkisme ini. Nah, uh, dari sekian banyaknya karya tulis, kemudian jurnal, kemudian artikel dan lain sebagainya, tidak ada satupun yang kemudian berfokus untuk membahas anarkisme sepenuhnya di dalamnya. Penulis kemudian menambahkan bahwasanya banyak dari pelajar atau siswa yang kemudian lebih eh, memilih untuk mempelajari atau meneliti gerakan-gerakan besar saja yang hanya layak untuk dipelajari. Dan mereka menganggap bahwasanya gerakan anarkis ini tidak layak untuk dipelajari karena beberapa alasan tertentu. Alasan tersebut diantaranya yaitu karena gerakan anarkis ini dianggap kecil, kemudian mereka menganggap gerakan anarkis ini marginal, maka dari itu mereka beranggapan untuk apa meneliti gerakan yang kecil, kemudian gerakan yang dianggap marginal oleh masyarakat. Jadi mereka lebih memilih untuk meneliti gerakan-gerakan yang menurut mereka besar gitu. Nah, kemudian selanjutnya um, penulis kemudian menjelaskan beberapa akibat kenapa kemudian gerakan anarkis ini dianggap sebagai gerakan kecil kemudian dimarginalkan gitu. Uh, Menurut penulis, kenapa kemudian gerakan anarkis ini sulit untuk mendapatkan label gerakan begitu. Karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama kurangnya peserta, kurangnya massa yang ikut serta dalam gerakan anarkis ini. Nah, kemudian hal tersebut otomatis eh, membuat keanggotaannya terlalu kecil untuk mendapatkan label gerakan tersebut. Gitu. Dan yang kedua, gerakan anarkisme ini dianggap tidak terorganisir, sehingga masih belum bisa disebut sebagai suatu gerakan. Ketiga, gerakan anarkis ini dianggap terlalu individualistis dan antisosial. Nah, hal tersebutlah yang kemudian um, membuat gerakan anarkis ini tidak bisa mendapat label atau tidak bisa disebut sebagai suatu gerakan. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pada bab kedua. Um, Bab kedua ini mencoba memberikan wawasan baru kepada para peserta individu gerakan anarkis dengan menyelidiki dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa karakteristik tingkat mikro anarkis kontemporer. Yang kedua, bagaimana karakteristik ini kemudian um, berbeda dari gerakan anarkis di masa lalu. Penulis kemudian menjelaskan bahwasanya di paragraf baru itu penulis menjelaskan bahwasanya ada beberapa perubahan dan perkembangan yang memang telah menonjol terjadi, dan kemudian ada juga titik-titik tumpang tindih yang mencolok yang mengingatkan kita terhadap gagasan transformasi lengkap gerakan anarkis di masa lalu dan juga gerakan anarkis di masa saat ini. Implikasinya adalah bahwa kaum anarkis adalah individu yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak menghargai semua yang diberikan sistem kepada mereka. Selain itu, kaum anarkis ini tidak didedikasikan untuk tujuan tertentu. Nah, kemudian ada suatu anggapan yang kemudian muncul, yaitu anggapan tersebut menganggap mereka adalah penjahat yang mencari ideologi untuk membenarkan kegiatan mereka, dan umumnya yang gerakan mereka itu tidak terorganisir. Nah, kemudian dampak dari perubahan eksternal gerakan anarkis ini layak untuk direfleksikan karena perubahan ini telah mempengaruhi baik dari kaum anarkis sendiri maupun isu-isu yang mereka anggap layak untuk dijadikan suatu tujuan fokus. Nah, akibatnya dari hal tersebut kaum anarkis kemudian harus kembali mengubah strategi mereka
di saat gerakan anarkis yang pertama atau di awal. Harus merubah strategi baru mereka, karena tentunya di masa saat ini perjuangan mereka baru juga, kemudian musuh-musuh mereka juga baru. Jadi otomatis mereka juga harus merubah strategi mereka. Pada bab selanjutnya, berlanjut kepada bab 3, yaitu pembahasan awal ini diawali dengan masalah utama yang terkait dengan upaya untuk memahami organisasi anarkis adalah bahwa mereka pada dasarnya terdesentralisasi. Nah, organisasi-organisasi ini hanya fokus kepada perjuangan lokal, nasional, ataupun global. Beberapa upaya memang telah dilakukan untuk memisahkan konten organisasi anarkis yang melintas batas-batas negara. Gitu. Nah, kemudian masalah utamanya yang telah saya katakan tadi, yaitu terkait dengan upaya untuk memahami organisasi anarkis adalah bahwa mereka itu terdesentralisasi, jadi tidak ada sumber informasi utama. Bab ini kemudian menegaskan kembali melalui penulis, yaitu tidak ada penelitian sebelumnya yang mengeksplorasi kontur distribusi organisasi anarkis di seluruh negara. Kesenjangan literatur inilah yang kemudian menjadi sangat bermasalah ketika mencoba menjelaskan fitur ekologis negara-negara yang mungkin membentuk kelahiran, umur panjang, dan kematian organisasi anarkis di lingkungan tertentu. Secara implisit, analisis ini membantu menilai struktur gerakan anarkis. Menurut penulis, bab ini membuka jalan baru dengan fokusnya pada organisasi anarkis. Berlanjut kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab 4. Nah, pada bab ini penulis kemudian mengemukakan kembali argumennya. Menurut penulis, fokus prinsip pada bab ini adalah teori gerakan sosial. Tidak semua analisis gerakan sosial perlu memprioritaskan tujuan pembangunan dan pengujian teori. Nah, kemudian penulis menambahkan kembali teori gerakan sosial ini biasanya berlabuh dalam disiplin akademis sosiologi serta ilmu politik. Banyak tradisi teoritis yang telah penulis tuliskan dan kemudian diuraikan dalam bab ini. Beberapa telah menjadi bidang beasiswa yang sangat aktif dengan banyak peneliti berkontribusi pada mereka. Penulis kemudian mendeskripsikan potensi masing-masing teori untuk memahami gerakan anarkis dan tidak menawarkan yang berupa penelitian orisinal. Nah, dengan kata lain, deskripsi tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing teori hanya membentuk kesimpulan sementara. Kemudian yang dibahas hanyalah hipotesisnya saja. Kemudian dilanjutkan kepada bab yang kelima yang membahas mengenai pernyataan yang kemudian dilihat dari perspektif peluang politik dengan menggunakan narasi sejarah dari literatur generasi anarkis masa kini serta catatan berbagai peristiwa dan fenomena dalam 2 abad terakhir. Kemudian penulis mengatakan peluang besar apa yang baru-baru ini dimanfaatkan oleh anarkisme untuk memperluas jajarannya dan memajukan tujuannya. Meskipun kaum anarkis hampir secara definisi tidak tertarik untuk mempengaruhi reformasi negara, mereka mungkin secara tidak langsung mendapat mendapat manfaat dari tindakan negara. Bahkan jika anarkis melakukan manfaat dari beberapa PO standar, meskipun secara tidak langsung, sejumlah masalah empiris dan teoritis mencegah hal tersebut untuk menarik kesimpulan konkret tentang kelayakan pandangan tradisional untuk gerakan anarkis tersebut. Nah, kemudian kaum anarkis mencoba melobi negara atau tekanan untuk amandemen konstitusi yang akan mengarah ke penghapusan konstitusi. Kemudian berlanjut kepada bab 6, yaitu beberapa perspektif sosiologis unggul dalam meringkas karakter gerakan anarkis saat ini. Nah, dengan pengecualian yang dikelompokkan di bawah moniker teori gerakan sosial baru atau yang disingkat NSM. Meskipun tidak sepenuhnya identik, akan menjadi jelas bahwasanya anarkisme modern kemudian sangat mencontohkan tipologi ideal yang diciptakan teori-teori NSM tersebut. Akhirnya penulis kemudian menggambarkan perbedaan antara gerakan anarkis kontemporer dan NSM lainnya. Nah, kemudian penulis menambahkan teori NSM ini menentang teori dominan lainnya dalam studi kontemporer gerakan sosial. Meskipun sering digunakan untuk menyebut saat ini gerakan sosial, kerangka NSM ini
melampaui sekadar label untuk gerakan sosial baru secara kronologis. Nah, kemudian teori NSM ini memiliki banyak orang yang tidak setuju dan mengungkapkan sebagian besar didasarkan pada pemahaman yang membingungkan dan tidak sesuai. Terlepas dari beberapa kekurangan konseptual tersebut, teori-teori NSM tetap menawarkan tantangan dan kontribusi yang berat bagi teori-teori gerakan sosial sebelumnya. Kemudian berlanjut kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab ke-7, modal sosial. Nah, hubungan sosial yang berharga dapat dipertukarkan yang dimiliki oleh individu dengan orang lain adalah salah satu cara untuk mendekati hubungan orang yang satu dengan yang lain. Gerakan juga seperti itu. Gerakan juga sama-sama membutuhkan modal sosial dengan maksud agar bisa terbentuk dan berhasil. Tetapi gerakan juga menciptakan modal sosial melalui upaya perorganisasiannya. Modal sosial, penulis kembali menjelaskan bahwasanya modal dapat mengambil berbagai bentuk termasuk ekonomi, manusia, sosial, dan simbolis. Modal sosial sendiri itu terdiri dari kewajiban atau koneksi sosial yang kemudian dapat diubah menjadi modal ekonomi. Kepemilikan modal sosial itu tergantung pada ukuran dan kompleksitas jaringan yang dapat dimobilisasi serta kualitas dan kuantitas modal yang dimiliki orang-orang dalam jaringan tersebut. Kemudian jika dikaitkan dengan gerakan sosial, penulis kemudian menjelaskan akibatnya terhadap gerakan anarkis sosial. Akibatnya terhadap gerakan anarkis sosial yaitu memiliki modal yang lebih besar sejauh jaringan anarkis memiliki koneksi sosial yang kompleks, beragam, dan kuat. Kemudian lanjut kepada bab 8, yaitu pada pembahasan awal penulis menjelaskan bahwasanya anarkis umumnya digambarkan sebagai sebagai gerakan egois yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwasanya gerakan ini bersifat individualistis dan dianggap tidak bisa bekerja sama. Karena persepsi inilah kemudian gagasan tentang gerakan anarkis ini yang berkoordinasi di antara sejumlah besar anarkis mengidentifikasikan diri. Nampaknya tidak. Bab ini membahas bagaimana koordinasi tersebut dimungkinkan dengan terfokus pada pendekatan anti-otoriter terhadap penyebaran ide-ide anarkis dan strategi organisasi. Kemudian penulis kembali mengutarakan pendapatnya bahwasanya sebagian besar penelitian sosiologis tentang difusi dan isomorfisme berfokus pada organisasi arus utama. Contohnya seperti perusahaan atau gerakan sosial reformis. Gerakan anarkis kemudian menimbulkan tantangan khusus terhadap temuan sebelumnya yang berfokus pada non-anarkis. Kaum anarkis ini kemudian tidak merasa ketergantungan pada koordinasi dan pemimpin pusat. Kemudian kaum anarkis menghindari strategi hierarkis pertumbuhan gerakan demi jaringan yang terdesentralisasi dan tanpa pemimpin. Kemudian kaum anarkis ini menganggap bahwasannya menggunakan cara-cara berprinsip menurut mereka akan membantu memaksikan tujuan terbaik sebuah pendekatan yang berlawanan dengan kaum. Nah, kemudian kita telah sampai di bab 9, yaitu kesimpulan. Di sini saya mencoba untuk membuat kesimpulan sendiri tentang apa yang telah dibahas dari awal sampai akhir tadi. Di sini kita telah mengetahui bahwasanya gerakan-gerakan anarkisme seperti ini memang jarang atau bahkan tidak pernah dijadikan bahan untuk dipelajari atau diteliti. Alasannya adalah karena gerakan anarkis ini dianggap sebagai satu gerakan sosial yang kecil, kemudian dianggap marginal oleh masyarakat. Akibatnya para pelajar, para mahasiswa tinggi, sarjana atau bahkan sarjana enggan untuk mempelajari atau meneliti gerakan anarkis ini karena dianggap untuk apa mempelajari suatu gerakan yang dianggap kecil. Kemudian untuk apa mempelajari suatu gerakan yang sudah dimarginalkan orang. Mereka menganggap itu tidak ada gunanya. Lebih baik mereka meneliti atau mempelajari gerakan-gerakan sosial yang menurut mereka lebih besar dan lebih terorganisir begitu. Nah, kemudian karena dianggap sebagai gerakan yang kecil, suatu gerakan sosial yang kecil, gerakan anarkis ini kemudian menyisakan sedikit saja dari gelombang aktivitas gerakan anarkis sebelumnya itu di saat ini, yang menunjukkan sebuah gerakan tersebut
kemudian diisi oleh struktur organisasi yang tidak permanen.